Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video perkuliahan manajemen program gizi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang intervensi gizi komunitas dan kegiatan monitoring serta evaluasi dari intervensi gizi komunitas. Ada beberapa hal di sini nantinya yang menjadi topik yang akan kita bahas, yaitu adalah apa jenis intervensi yang akan dilakukan, kemudian bagaimana monitoring atau cara memantau dari kegiatan ini, kemudian bagaimana kita dapat melakukan evaluasi dari hasil kegiatan kita. Baik, kita tahu untuk melakukan kegiatan perencanaan dalam evaluasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan intervensi gizi ini ada beberapa tahapan. Seorang dietitian maupun nutrisionis dapat melakukan pengambilan data atau mencari data sesuai dengan masalah yang ada di suatu komunitas ataupun di suatu kelompok. Nah, dalam rangka mengambil data ini, seorang dietitian maupun nutrisionis yaitu melakukan diagnosis gizi jika itu pada suatu individu. Nah, kalau pada suatu komunitas kita akan melakukan analisis situasi. Analisis situasi, kita mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan komunitas atau kelompok tersebut. Kemudian kita telaah apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya sehingga bisa timbul permasalahan gizi ini. Selanjutnya kita bisa memilih beberapa trik-trik atau solusi yang dapat menjadi saran atau alternatif untuk penyelesaian permasalahan ini. Nah, tentunya untuk memberikan solusi kita melakukan analisis dari apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi goal kita, yang nantinya dapat berdampak pada suatu kelompok ataupun komunitas. Nah, maka itu kita perlu untuk melakukan suatu perencanaan yang secara pasti dan matang untuk dilakukan sebagai pegangan melakukan monitoring ataupun yang dilakukan sampai dengan evaluasinya. Jadi perencanaan ini kita sebut dengan project planning matrix. Nah, salah satu dari bentuk perencanaan dalam kegiatan intervensi gizi di komunitas. Nah, berikut gambaran proses asuhan gizi terstandar pada komunitas. Pada kegiatan perencanaan untuk melaksanakan kegiatan intervensi atau menyusun project planning matrix berada pada tahapan dari setelah melakukan analisis penyebab, kemudian sebelum masuk ke kegiatan intervensi gizi. Jadi disinilah kita akan melakukan perencanaan, yaitu pada tahapan alternatif, analisis alternatif. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin yang perlu ditekankan untuk topik kali ini, yaitu aspek-aspek yang terdapat dalam project planning matrix dan penyusunan project planning matrix dalam menerapkan rencana intervensi gizi. Nah, apa saja sih aspek-aspek yang terdapat dalam project planning matrix? Tentunya untuk project planning matrix sendiri di sini berupa tabel. Jadi di situ akan dibentuk
pengelompokan untuk mengetahui prioritasnya, yang dijadikan indikator, yang dijadikan poin-poin yang dapat kita gunakan sebagai parameter keberhasilan atau perlu dilakukan evaluasi kembali. Di situ kita cantumkan di dalam project planning matrix. Nah, ini merupakan komponen dari project planning matrix. Yang pertama ada goal, tujuan. Nah, di sini kita dapat melihat jelas dari kegiatan kita apakah sudah berdampak pada komunitas, apakah sudah berhasil. Nah, maka perlu dicantumkan suatu tujuan agar kegiatan ini dapat terarah dengan pasti. Kemudian project purpose di sini atau disebut dengan outcome. Outcome kegiatan yang menjadi poin-poin penting yang perlu kita perhatikan, yang menjadi indikator atau sebagai patokan untuk mengambil data. Maka perlu untuk dilakukan analisis situasi. Jadi kita melihat faktor penyebabnya di sini, ini maka perlu ditingkatkan dan dicantumkan di dalam project purpose. Dari faktor penyebab itu, maka digunakanlah sebagai outcome-nya nanti. Kemudian ada output. Output di sini sebagai pendukung untuk terlaksananya outcome. Jadi bisa terlaksana atau berhasilnya kegiatan pada project purpose. Ini didukung oleh outputnya. Kemudian pada kegiatan atau input, nah di sini ada beberapa kegiatan yang memang nantinya bisa digunakan pada program selanjutnya. Nah, kegiatan ini juga adalah kelanjutan dari output. Dia poin-poin yang secara mendalam untuk diperhatikan kembali apakah tujuan dari kegiatan intervensi ini telah berhasil atau berapa persen dari kegiatan yang telah dilaksanakan, yang telah terlaksana atau perlu dilakukan monitoring, evaluasi kembali. Dan dari kegiatan ini ada yang dapat poin-poin yang perlu ataupun dapat dilakukan setelah kegiatan intervensi selesai, namun dapat diterapkan oleh komunitas atau kelompok sasaran tersebut. Kemudian project planning matrix dalam penerapan rencana intervensi gizi. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Pada tabel project planning matrix terdapat 4 ya. Ini kalau dijabarkan menjadi 5 juga bisa. Nanti input ini merupakan program yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh suatu kelompok atau komunitas yang menjadi responden. Kemudian indikator atau yang menjadi parameter pada kegiatan intervensi. Kemudian ada sumber data. Sumber data ini bisa dari data sekunder, bisa juga dari data primer yang diambil oleh enumerator sendiri, ataupun data yang dihasilkan dari dengan cara tertulis, dengan cara pretest, post-test, kemudian secara wawancara atau checklist, ataupun dengan memperhatikan sikap atau perilaku dari suatu kelompok tersebut. Kemudian di sini ada asumsi berbagai hal atau yang menjadi keterangan yang menjadi suatu kondisi yang bisa mempengaruhi
kegiatan intervensi. Jadi bisa mempengaruhi hasil pada kegiatan intervensi. Kemungkinan yang tidak dapat diprediksi ataupun bisa terjadi sewaktu-waktu yang terjadinya pada suatu kelompok tersebut, ya. Kemudian rencana intervensi yang dijadikan contoh. Nah, di sini contoh Project Planning Matrix mengambil dari masalah anemia pada remaja putri, ya. Berikut. Anemia gizi besi pada remaja putri ini di wilayah Gresik pun juga termasuk menjadi program Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah sekitar, ya. Jadi yang di sini dijadikan goal yaitu adanya penurunan prevalensi anemia gizi besi. Nah, tujuan ini sudah jelas, jadi dijadikan permasalahan gizi karena adanya sumber data. Nah, karena ditemukan dari data, di sini mengambil datanya dari screening remaja putri yang diambil oleh Puskesmas, datanya data sekunder, ya, berarti. Nah, yang menjadi indikator atau parameternya sehingga bisa menyimpulkan di situ perlu dilakukan program gizi, yaitu adanya prevalensi remaja putri yang mengalami anemia itu lebih dari 5%. Kemudian outcome-nya yang menjadi kegiatan inti, kegiatan yang pokoknya yaitu meningkatkan asupan zat besi. Nah, meningkatkan asupan zat besi ini nanti kita bisa melihatnya dari asupan zat besinya sudah lebih dari 80%. Ini pada kelompok tersebut, ya. Nah, untuk mengetahui asupannya lebih dari 80%, datanya kita bisa mengambilnya dari FFQ, bisa dari recall yang dilakukan secara berulang-ulang, secara berkala juga bisa, gitu, ya. Kemudian untuk outputnya yaitu kegiatan yang bisa mendukung terlaksananya keberhasilan dari outcome, yaitu di output kita cantumkan, yaitu meningkatkan asupan sumber zat besi hewani. Kemudian rutin minum tablet tambah darah dalam seminggu sekali. Kemudian meningkatkan asupan vitamin C dan mengurangi konsumsi zat inhibitor yang bisa menjadi penghalang pada penyerapan zat besi. Kemudian untuk di indikatornya ada asupan, kita bisa tahu bahwa asupan sumber hewani zat besi yang pada hewannya meningkat, maka kita mengambilnya dari salah satu lauk hewani atau kita memberikan indikator sebanyak 3 kali sehari. Jadi responden atau komunitas tersebut telah mengasup lauk hewani minimal 3 kali sehari. Kemudian yang kedua, untuk persentase remaja putri yang telah minum tablet tambah darah lebih dari 80%. Nah, kemudian asupan vitamin C juga lebih dari 80% dan frekuensinya untuk konsumsi zat inhibitor tidak bersamaan pada saat waktu makan. Kemudian untuk mengetahui bahwa asupan lauk hewaninya telah sesuai, kemudian tablet tambah darahnya berapa kali minumnya, ini untuk mengukurnya kita menggunakan pretest dan posttest ataupun dengan cara melakukan observasi. Responden diminta untuk mengisikan kuesioner kembali untuk dilakukan checklist secara perilaku maupun dilakukan pengambilan recall 24 jam secara berkala tentunya.
Kemudian untuk input pada kegiatan ini diharapkan yang dapat dilanjutkan walaupun setelah kegiatan intervensi ini telah selesai, maka kelompok itu diharapkan dapat mengambil manfaatnya, yaitu antara lain salah satunya meningkatkan pengetahuan gizi seimbang dan zat besi, khususnya untuk asupan zat besinya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan UKS sebagai wadah untuk pelaksanaan program pencegahan anemia gizi besi pada remaja. Nah, untuk indikatornya kita bisa melakukan post test, jadi mengambil data dengan cara post test dan di situ diukur jika sudah 80% dari pengetahuan remaja putri itu baik. Jadi nilai pengetahuannya sudah mencapai 80%, maka dianggap sudah baik untuk nilai pencegahan atau penurunan prevalensi anemia gizi besi berdasarkan pengetahuan. Lalu untuk yang kedua memanfaatkan UKS. Nah, di sini dapat dimasukkan program pada UKS dalam pencegahan anemia gizi besi pada remaja putri atau adanya kader-kader remaja putri dalam rangka pencegahan anemia gizi besi. Di sini kita bisa melakukan observasi ataupun dengan cara checklist perilaku, sikap responden atau komunitas terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kegiatan intervensi gizi komunitas ini dan kegiatan monitoring serta evaluasinya merupakan proses yang harus direncanakan sebelum berlangsungnya kegiatan intervensi gizi pada komunitas. Sehingga kita bisa mendapatkan indikator atau parameter yang nantinya digunakan sebagai pengukuran keberhasilan pada kegiatan intervensi ini. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada project planning matrix ini yaitu adanya tujuan, kemudian adanya project planning purpose atau tujuan yang dapat diukur oleh enumerator yang bisa mendukung keberhasilan dari tujuan atau goal-nya. Kemudian output beberapa hal yang bisa berdampak pada outcome. Jadi seperti tadi asupan hewani, asupan sumber lauk hewani. Nah, di situ kita bisa mengukur, berarti responden telah mendapatkan asupan zat besi. Kemudian ada asupan vitamin C. Nah, di sini juga termasuk mendukung dari outcome. Nah, jadi output adalah pengukuran kegiatan yang dapat mendukung outcome. Jadi poin-poin atau hal-hal yang dapat mendukung kegiatan outcome ya. Dan kegiatan atau input di sini merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan atau diambil manfaatnya oleh komunitas ataupun responden setelah kegiatan intervensi gizi ini selesai. Jadi walaupun kegiatan intervensi gizi pada komunitas itu sudah terlaksana, sudah meningkat, sudah mencapai hasilnya, namun responden ataupun komunitas tersebut dapat melanjutkan beberapa kegiatan seperti tadi dicontohkan, yaitu yang bisa diambil manfaatnya bahwa responden bisa mendapatkan pengetahuan tentang gizi seimbang. Kemudian ada pun kegiatan yang dapat dilanjutkan oleh responden setelah kegiatan intervensi gizi komunitas ini selesai, yaitu adanya program tentang kader-kader remaja sehat gitu ya, yang mendukung peningkatan kesehatan remaja atau
menurunkan anemia remaja pada wilayah Gresik misalnya seperti itu. Baik, mungkin itu yang perlu dibahas pada tema diskusi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.